Berarti kok dari Israel suku apa? Suku Efraim, suku sulung yang punya hak kesulungan. Begal nasab gitu loh. Karena dia ngaku-ngaku Oke. Israel. Mm. Gue Batak Buktinya Israel gua. Siapa yang ngebantah? Gue orang Batak. Gua Batak orang Israel, bang kampret Batak Israel dia. Lu jangan ketawa dulu. Jangan kita Gila. bedah. Orang gila. Kok orang gila sih? Baru Batak dengar gua ada itu- Batak Israel. Batak itu bentar. Bentar ya gua yang Batak noise. itu dari suku Efraim. Sebentar dulu, woy. Ini Bang Oknum noise. Batak itu dari suku Efraim. Dasarnya dari suku Efraim. Belum beli jaringan itu Nabi belum beli jaringan itu. Udah belum ya? Batak itu dari suku Efraim. Jadi waktu Salomo katanya dulu bangun bait suci menyuruh orang-orang Israel zaman Salomo, Exodusnya zaman Salomo menyuruh ngambil kayu di bait di Sumatera. Saya tutup dulu ya yang Disitulah noise. terjadi perkawinan campur. Iya, jadi ketika Raja Salomo menyuruh anak buahnya ngambil kayu di Pulau Barus, dan disitulah terjadi Berani perkawinan nggak kok campur. tes Ini DNA? Bentar kok tes DNA berani nggak tes lo DNA? sudah dites. Memang bukan gua yang tes DNA, tapi nanti kalau satu saat gua ada Tes waktu, DNA gua dong. akan tes DNA. Bentar. Iya, Kalau gua di pasti sini, gua. kalau di sini harus open cam, Bang Luga di sini. Debat di sini harus open cam, wajib open cam. Biar kelihatan muka lu itu mirip Batak Israel atau mirip Batak Karo. Ayo open cam. Allahu Akbar. Tinggal pakai saus sama kecap nih, enak nih. Mantapnya ini orangnya. Mantap, woi, keren, woi. Ya Allah, Akbar lubang hidung gedenya. Jadi coba ini kita pengen Ganteng tahu banget ya. nasabnya Iya. Bani Ganteng. Israel nih. Iya. Ya, coba. Gimana dari keturunan siapa ini Efraim? Iya. Begini, pertama sudah dibikin tes DNA dan hasilnya 40%. Dan semua banyak suku-suku yang sudah dites DNA seperti suku Mizoram itu udah balik semua ke Israel. Ya, kalau nggak salah dari suku Mizoram ada 10.000 itu dari India. Kan ketika Kena pelanggaran ini zaman tap-tap Raja layar digas, Salomo, itu digas, banyak- iwah. Nggak apa-apa Pak Kesantang, orang mengkonsumsi zat nggak ngefek itu. Lanjut Pak. Ini Pak, gara-gara Pak, lihat kepala si Luga langsung kayak mengkonsumsi zat katanya tuh. Tinggal pakai saus sama kecap. Ini nih, wah, lu jangan open cam Luga, kena pelanggaran nih. nggak apa-apa, nggak itu cuma Iya. mengkonsumsi zat rokok doang, nggak masalah, nggak ngefek ke itu. Lanjut Bang Nah, Luga. jadi gini ya, kita ngomong nasab nih, sebenarnya bakal gua angkat juga nih ke debat resmi nih masalah nasab Batak Israel ini, bakal gua bikin temanya. Nanti mungkin lawan diskusi nanti Menahem Ali. Jadi gini, Batak itu ketika di zaman Raja Salomo kan, berjaman Rehabeam kan, mereka kan sudah terpecah kerajaan utara menjadi kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ada 10, Efraim, Zebulon, Naftali. Kerajaan selatan tuh Yehuda sama Benjamin. Nah, Iya. ketika perang dengan Asyur, itu 10 kerajaan utara ini diangkut ke pembuangan di Babel. Nah, di saat pembuangan di Babel ini di Iran, di daerah kerajaan Babel sono, itu yang pulang lagi kembali ke Israel itu cuma 2 suku, yaitu Yehuda sama Benjamin, sama sedikit suku Lewi. Nah, yang 10 itu ngerantau sampai hari ini, nggak pulang-pulang sampai hari ini. Ya langsung Nah, aja. Berarti kok itu bentar, langsung nggak usah ke situ-situ dulu. Berarti kok dari Israel suku apa? suku
Efraim, suku sulung yang punya hak kesulungan. Ngeri Dari kan? anaknya siapa kau? Seram. Iya, dari anaknya siapa? Enggak, kau punya bapak itu kan Oh, Rahel maksudnya dong. tuh. Yang paling cantik. Loh, kok Rahel? Rahel. Gua kan Bapak enggak, bapak lu siapa namanya? Nanti kan ke atas bisa nyampe ke Efraim. Kan gitu harusnya. Ah, nama bapak lu siapa? gua udah kejauhan itu, Bro, karena itu gimana ya? Ya nggak bisa gitu. Contoh misal gini, kayak Tuan lu kan punya silsilah tuh, punya nasab tuh. Dari Adam sampai ke bawah kan gitu, dari Daud sampai ke bawah. Masih Masalahnya kan Yesus sendiri nggak kawin. Bagaimana dia bisa punya anak? itu sekarang jadi dibudi di bukan pembuangan. Jadi secara seben- sebentar dulu, Umar. Gue ngomong dulu nih, kasih waktu gue dulu. Nah, kan sudah dibikin kan banyak tuh orang-orang Batak yang memang menjadi warga negara Israel, mereka bikin tes DNA di sana. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian waktu pilgrim atau mereka Holy Land itu orang-orang Israel sendiri itu sudah tahu, oh ini orang Batak ini adalah orang Israel dan sering kejadian begitu. Bahkan orang sendiri pun kalau ada misalnya orang Batak Holy Land ke Israel, mereka udah ngomong kalian tuh orang Israel gitu loh. Dan hasil tes DNA-nya juga waktu di zaman Presiden Simon siapa ya si Ishak Rabin kalau nggak salah itu sudah pernah dibikin tes DNA bahkan berkali-kali itu hasilnya 40%. Sementara suku-suku yang udah pulang sekarang menjadi warga negara Israel, suku Mizoram dari India itu nggak sampai 40%, 5% pun nggak ada. Sementara orang Batak 40% darah Ya, Israelnya ada gitu. Nah, makanya itu satu pendukung ya. makanya Satu pendukung. enggak Udah berkali-kali. makanya aku kan nanya Bapak Yu siapa, nanti atasnya Bapak Yu siapa kan gitu harusnya. Sampai urut ke Efraim. Ya gue mana bisa menghitung itu. Gue kan nggak tahu, nggak ada juga kan kalau kecuali misalnya kalau kalian kan ada apa bin apa nyampe ke sana. Kalau kita memang nggak menghitung itu udah bagian dari sejarahnya yang nggak bisa dihitung supaya nanti yang bisa membongkar itu cuma tes DNA dan Tuhan. Tuhan sendiri kan bisa melalui nabi-nabinya. Itulah gunanya nabi. Masa kau mau bongkar? Kalau ada nabi Sebentar. Kalau tes DNA masa mau kau bongkar makamnya Efraim? Nggak mungkin juga dong. Ayo. tidak begini loh. Ada suatu teknologi di Israel, iya kan? Teknologi di Israel itu kan punya kode-kode sel darah itu. Nah, kodenya itu disamain. Nah, Iya. jadi ini tes DNA ini tes Gua DNA paham. resmi di Lu kan Israel. ngaku nih, lu kan ngaku bahwa lu adalah keturunan dari Efraim. Kalau tes DNA, Ya, kalau kita berpikir secara logika, maka yang dipakai sebagai sampel atau contoh DNA, maka harusnya DNA dari Efraim. Kalau nggak dari darah, bukan nggak dari begitu kan anak itu. Begini loh, orang Israel itu tuh orang-orang di Israel di sana juga kan nggak semuanya Exodus kan masih ada sisa-sisanya. makanya itu Bang Itulah yang disebut Eka. dengan Samaritan. Gimana itu loh? Contoh, gue kasih contoh example ya kayak begini. Ada si B ngaku keturunan saya kan gitu. Ada si B, si C ini ngaku keturunan dari saya kan gitu. Nah, mau nggak mau ada yang bilang udah tes DNA. Maka yang lebih logika yang diambil DNA-nya siapa? Apakah DNA saya atau DNA anak saya? Pasti dong. Iya, tapi kan Karena DNA saya. Begini, anak Efraim itu kan menjadi satu suku. Sudah jutaan orang jumlahnya. Jadi bukan satu orang. Semua yang namanya suku Israel itu bukan cuma satu orang. Kan dia kan punya anak cucu. Kalau Jumlahnya. Makanya di kau Israel, sebentar dulu. mengandalkan DNA, ya nggak bisa. Sebentar dulu. Kalau nggak ada Efraim. Begini loh, lu kalau ngomong tes DNA, lu jangan tanya diri lu tanya kalau laboratorium Israel. Di Israel itu punya laboratorium yang bisa mengecek kalau di situ di tes DNA-nya dia ketahuan dia dari suku mana. Itu laboratoriumnya ada. Bro, perhatikan narasi gua ya. Gua kasih contoh. Ada 2 orang anak di rumah sakit. Ini bingung gitu loh, ngaku-ngaku anak saya. Mau nggak mau kan tes DNA nih. Yang diambil contoh DNA yang paling fix itu DNA siapa? Pasti DNA gua dong. Orang Israel sudah punya DNA-nya Efraim di sono. Iya siapa?
Siapa? Iya, suku Efraim itu kan jutaan orang. Siapa? Ya kan gue udah bilang, dengerin dulu. Orang Israel, gue nggak tahu memang orang Israel ngambil DNA-nya dari siapa namanya. Kan suku Iya, Efraim kan kalau banyak tuh ribuan lu jutaan nggak orang. ngerti, jangan kau ngomong DNA-nya Efraim. Bukannya nggak ngerti, di Israel itu suku Mijoram udah 10.000 orang pulang tahun kemarin. Di mana? Dari mana bisa Coba, dipulangin? coba, Karena kok- tes DNA. Lu kok- tanya aja dulu. sama orang Israel. Kok saya suruh nanya? Sebentar. Kamu kan Suku bilang Mizoram, dengerin. Suku Mizoram, jangan ke dengerin suku dulu Mizora dong. Kan lu dulu, jangan ke suku-suku itu dulu. Lu kan mengaku ya orang. diri lu sebagai keturunan dari Efraim. Nah, kalau di Islam itu kan ada tuh lembaga yang terkait dengan habaib, ya. Ada Robito Alawiyah. Nah, lembaga Israel yang benar-benar dipercaya ini di mana? Di mana? Coba. Kalau di Asia, Sebentar, kalau di sebentar, kan Asia, begini. kalau sebentar, kalau di Asia itu kan ada itu Beit Din yang di Singapura, yang paling gede di Sydney. Coba, Ya, di mana? Jadi jangan ngomong-ngomong tes DNA gitu loh. sebentar dulu. Gua kan belum pernah tes DNA, tetapi ini kan gua dengar berita di TV ataupun di YouTube. Nah, sebentar dulu. Jangan lu langsung potong omongan gue sehingga jadi orang jadi sesat. Dengar dulu, lu sabar. Ini loh. Yang gua tahu ya, sudah banyak suku dari bangsa-bangsa yang kembali ke Israel berdasarkan alasannya sudah dites DNA, ada yang hasil 40%, hasil yang hasil 20% atau yang 5%. Masalah dari mereka ngambil tes DNA gua nggak tahu. Karena gue belum pernah ke Israel, ya. Tetapi orang Israel sudah membuat tes DNA. Masalahnya orang Israel ngambil tes DNA itu dari mana? Ya itu lo gugat ke Israel. Lo bikin gugatan di depan markasnya defense Israel. Jangan lo gugat sama gua. Kan lu yang ngomong bahwa lu itu adalah keturunan dari Efraim. Nah, kalau di Islam ada lembaganya, yaitu Robito Alawiyah, segede gaban no. Makanya habaib. Nanti gue bikin lembaganya, gue yang bikin. King of King nanti gue bikin lembaganya khusus untuk tes DNA, gue bikin nanti. Gitu. Makanya jangan dikarang-karang dulu kan gitu. Kalau di Israel Bukan, itu kan, ini kan informasi. Sebentar ya. Informasi yang gue kasih tahu ini kan memang belum puncak 100%, tetapi berarti lu bikin tesis. ada memang lembaga. Kau bikin tesis berarti. Sebentar dulu, karena kan dengerin dulu. Iya betul. Nah, karena kan ada beberapa teman. Wait. Berarti you setuju kalau ini narasi lu bikin tesis. Berarti lu kan bikin tesis ini. Ibarat kata kan kita kan meneliti dulu ya kan, meneliti. Tetapi sebentar, penelitian itu pun tidak bisa menjadi acuan 100% karena ini kan udah kejadian ribuan tahun ataupun 5.000 tahun. Perlu adanya nabi. Nah, nabi-nabi yang ada di JDN, yang ada di jaringan donasional juga mendapat penglihatan yang sama bahwa Tuhan mengatakan suku Batak itu adalah suku Israel. Udah ada banyak yang mengatakan bahwa suku Batak itu Israel. Jadi sudah diteguhkan oleh nabi. Yang kedua, akan dimantapin lagi tes DNA-nya. Bahkan gue pun nanti kan tes DNA ke Israel. Lu sabar. Ya berarti you kan sekarang lagi bikin tesis nih. Comot sana, comot sini kan gitu. Kan gitu. Loh, ya kan itu namanya penelitian dong. Kan kita juga harus kerja. Jangan cuma diam-diam aja. Tahu-tahu nabi. Gue benerin. Berarti kamu kan mengambil narasi dari sana. Ya kan, misal dari nabi-nabi. Ya. Terus kamu mengambil dari tadi yang kau bilang tadi, yang dari Israel kau penglihatan. Kau ambil dari nabi. Terus dari semua narasi yang kau ambil dari A, dari B, dari C, akhirnya kau bikin satu narasi bentuk tesis gitu. Betul. Ya sama lah kau kayak Imaduddin. Ya memang harus gitu. Iya sama kayak Imaduddin. Jadi tesisnya melalui Google sana diambil, Google sini diambil, sama kok kayak Imaduddin. Bukan Google, kan ini kan teman-teman gue yang waktu mereka berangkat ke Israel, belum masuk ke Israel, mereka dicegat oleh imigrasi.
dicegat oleh imigrasi, lalu mereka dites DNA, lalu mereka mengatakan hasilnya teman-teman gue yang orang Batak, orang mereka yang ngomong kalian tuh orang Israel, katanya begitu. Enggak, kau tadi tahu itu kan dari beritanya dari mana? Dari Google kan? Bukan dari Google, teman-teman gua. Teman Siapa? gua ada yang berangkat ke Israel nih. Ya, terus yang tadi kau bilang nabi-nabi, Ketika mereka berangkat ke Israel, mereka dites DNA. Mereka dites DNA. Lalu orang yang mengetes DNA itu ngomong ke mereka, kalian ini orang Israel, ada darah Israel, loh gitu ngomongnya. Ternyata ini orang Batak. Yang dites ini kan banyak orang Batak nih. Waktu itu pintornya orang Sulawesi. Lalu ketika mereka mau masuk Israel, mereka kan dites DNA. Nah, hasilnya bilangnya orang Israel, dan itu bukan cuma sekali dua kali. ya, Sering. itu yang ngomong. Yang ngomong orang Israel sendiri. Siapa? Siapa? Ya teman-teman yang dibawa ke Israel. Orang Sudah Israel bukan itu cuma siapa? sekali dua kali masalahnya. Orang Israel itu siapa? Orang Israel itu bagian-bagian yang mengetes DNA-nya di sono lah, kan nggak tahu orang-orang laboratoriumnya itu yang ngomong. Iya, siapa? Siapa? Lagian kan pelajaran itu kan ada, sebentar dulu Umar, pelajaran tentang apa Di itu Google, ya, kan? Di Google pelajaran banyak, kan? tentang genealogi itu ada bukunya, makanya Iya. lu juga harus belajar, lu nggak pernah baca bukunya sih. Di Google kan banyak itu. Setuju nggak kalau di Google itu? Di Google banyak nggak? Ya kalau Di Google banyak bukan masalah adalah di Google, oh misalnya ya foto lu taruh di Google bukan berarti foto lu jadi bohong. Lo enggak. Google itu cuma media Gua enggak, menyediakan informasi sebentar, siapapun yang sebentar. naruh di Google. Bentar, gua nggak ngomong masalah bohong, enggak. Pengetahuan lu itu tadi, lu kan bilang lu sampai ada orang Israel. Saya tanya siapa nama orang Israelnya? Yuk teman-teman. Nah teman-teman siapa kan gitu? Gua nih pengen tahu tuh. Kan harus kayak begitu. Berarti kamu mengambil Iya, satu. ada orangnya, ada. Iya, berarti kan kamu mengambil. Waktu itu juga ketika gua ya memang gua sudah pada lupa namanya karena kan pembahasan tentang Oke. pernah dulu Skip, kita ngebahas skip, tentang skip. darah Israel Skip nama orangnya. sekitar 5 tahun yang lalu. Skip nama orangnya. Sekitar 5 Ya, tahun yang udah, lalu ya. Skip nama orangnya. Hotband Purba. Ya, udah. Ada Hotband Purba, Ya. ada si Ya, skip ada dulu si nama orangnya. Hasan. Enggak, skip dulu nama orangnya. Kita nggak ngomong nama orangnya. Kamu tahu wacana tersebut dari mana? Dia bersaksi, namanya orang bersaksi ketika kami ke Israel, kami di tes DNA, lalu hasilnya dibilang ada darah Israel. Mereka ngomong gitu, mereka bersaksi. Di mana? Kamu tahu wacana itu di mana? Kau baca di mana? Kau ngelihat di mana? Bukan baca, temen gua si Hotband ngomong ketika mereka ke Israel dites DNA di sana, lalu yang ngetes DNA-nya bilangnya orang-orang suku ini ada darah Israel, mereka ngomongnya begitu. Menurut orang Israel tapi belum jelas. Itu orang ngecek laboratoriumnya itu kan mereka yang ngecek, ya tanya mereka dong yang ngasih informasi. Ya berarti kan harus tahu laboratorium apa kan gitu. Ya itulah yang harus, artinya kan kita ini lagi supaya jelas, makanya kan gue juga sebenarnya nanti mau bikin suatu lembaga khusus untuk mengetes DNA-nya orang Batak semuanya. Berarti, jadi gue mau testing, gue sendiri yang bikin supaya lebih kuat. Berarti kan you selama ini cuma mengambil dari perspektif sudut pandang teman kamu bahwa teman kamu pernah ke Israel dan dites. Ya semua juga iya. Nah, kayak iya, tetapi Berarti kan artinya sebentar, kan bukan berarti. Woi, bisa nggak lu? Berarti pandangan lu selama ini, lu melihat dari sisi temen lu, kan gitu? Temen lu pernah ke Israel, Ya. kan gitu? Terus dites DNA di sana katanya orang Israel, dan itu kau ambil sebagai rujukan dengan menarasikan dirimu sebagai Salah satunya. Iya, Salah sebagai rujukan bahwa kamu itu adalah keturunan Efraim, kan gitu? Ya. Berarti kamu nggak membuat satu materi tersendiri menurut perspektif you sendiri dan kau menulis sendiri, bukan? Ada juga punya gua, makanya kan sumber-sumber ini banyak yang gua kumpulin biar makin banyak makin kuat dia. Jangan cuma satu orang doang, bisa nanti lo ditipu. Ya, berarti kan kamu ngambil dari 1, 2 orang,
Bukan tesis lu sendiri. Harusnya lebih banyak, lebih kuat. Jangan cuma satu sumber. Misalnya, gantian ngomong ya, gantian ngomong. Lu kan udah ngomong satu dari nubuatan. Gue kumpulin tuh nubuatan, misalnya Pak ini, Bapak ini, Pak ini yang udah pernah dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mengatakan kepada mereka, ya, nabi, bukan nabi-nabi Alkitab, ya, nabi-nabi zaman sekarang, Hannah Hudson, Hotben Purba, Johnson Simanjuntak. Mereka mendapat penglihatan. Ketika Ya, mereka nggak berdoa, usah- Tuhan nggak usah- bicara sama mereka nggak usah bahwa dibahas- orang nggak Batak usah itu dibahas adalah suku itunya. Efraim. Gak usah dibahas itunya. Kamu mengambil dari perspektif orang tersebut, atau kamu Lo mengambil kalau gua ngomong jangan lo atur omongan gua. Orang kan pengen denger. enggak, gue udah tahu. Kalau gua lagi bicara, lo jangan atur pembicaraan Gini loh, gua. Bang Yoga. Kasih waktu buat gua. Gue udah tahu. Ini orang Sabar dulu. Gini loh, maksud aku tuh gini. Kamu mengambil satu bentuk narasi, you dengerin, bahwa kamu menarasikan dirimu adalah keturunan Efraim dengan mengambil sudut pandang perspektif. ya. Kau mengambil dari A, kamu mengambil dari B, kamu mengambil dari C sampai E, F, G, Ya, kan gitu. betul. Terus apakah dari semua Ya. yang kau ambil dalam tanda petik yang kamu pakai rujukan sudah di cross check belum? Sudah di cross check belum? Oke, gua jawab nih ya. Lu jangan potong omongan gua, janji lo. Iya. Jangan ketika gua ngomong lo ngomong. Enggak, udah di cross check belum? Itu yang jadi masalahnya, bukan masalahnya gua mau jelasin apa. Gua ketika gua ngomong lo ngomong. Lu gua ngomong lagi lo ngomong lagi. Jadi kayak orang gila kan. Iya, udah di cross check. Nah kan gue udah bilang, lu nggak usah nanya di cross check belum, kan gue udah bilang, gue mendapatkan informasi ini, gue kumpulkan misalnya 20 informasi. 20 informasinya yang belum gue bikin adalah diri gue sendiri, gue tes DNA itu. Makanya gue belum berani benar-benar declare. Kalau gue udah berani misalnya gue tes DNA, langsung gue bikin debat akbar bahwa Batak adalah Israel. Nah, tapi sebelum itu pun gue akan juga tetap bikin debat gitu loh tentang bahwa Batak adalah suku Israel. Ya. Gitu. Berarti belum itu. Santai aja. Ya, gua paham. Berarti Lo belum. kan dari tadi kan gua kan tidak mengatakan kepada lo bahwa gua sudah tes DNA. Gua kan tidak mengatakan. Nggak perlu tes, Kan gue cuma tes mengatakan DNA itu sebenarnya nggak perlu. bahwa sudah 10.000 orang, sebentar, 10.000 suku Mizoram, ada dari Askenazi, ada dari Mizoram, ada Malaysia, ada dari suku-suku di bangsa-bangsa, bahkan ada dari Cina, suku namanya suku apa tuh, suku Kaifeng. Itu suku Kaifeng itu mereka juga dites DNA, hasilnya kan orang Israel kan lebih pinter. Mereka yang lebih tahu gitu loh. Dan orang Israel mengakui bahwa suku Kaifeng di Cina itu, Gua tahu itu semua, gua tahu. suku Israel diangkut orang Kaifeng. Artinya kan tadi seperti yang gue bilang, lu ngambil. Nah udah dari kalau A. lu udah, nah kalau lu Masalahnya begini, kamu ngambil dari A, B, C, D, E. lu nggak usah ulang-ulang, kan gua udah bilang gua belum tes DNA. Lu jangan menutupi, kan gua sudah bilang sama lo, gua sendiri belum tes DNA. Tetapi kalau gua pun belum di tes DNA, gua pun akan tetap mengekspos ini. Karena kan lo juga tidak bisa membuktikan kalau gue bukan orang Israel, lo cuma kan AO. Enggak, bukan Kau masalah bukan itu. Israel. Kecuali lo punya bukti Maaf Bang kuat. Umar. Maaf Bang Umar. Dia bukan Batak Israel dia ini. Dia ini Batak Sibolga dia ini. Sejak kapan ada Batak? Iya. Sejak kapan ada Batak Israel? Iya, Siapa udah. lagi? Lanjut. Aduh. Ngomong udahlah, kalau lo pun Batak lo nggak setuju dengan Israel ya turun, ya udah pergi lo ke sana, mau jadi Batak Dale lo di sana nggak masalah, nggak ada ruginya buat gua. Tetapi gua sebagai hamba Tuhan menyampaikan dari suara-suara nabi-nabi Tuhan yang sudah dapat nubuatan. Seperti Hannah Hudson, Tuhan ngomong ke dia bahwa Israel, ya orang Batak itu adalah orang Israel dari suku Efraim, dijelasin detail. Nah, gue percaya itu karena belum ada yang bisa membantah itu. Enggak, jurnal. Lo kan nggak bisa membantah. Enggak, jurnalnya ada. Kecuali lo punya Enggak, sebentar. Itu jurnal udah ada belum? apa? Jurnal. Cuma yang gua dengar begini, orang Efraim bilang di luar Israel, apalagi suku Batak, itu goyim. Gimana?
Nah, Udah aku gini. bilang, dia ini Batak Begini. Sibolga ini. Salah. Dia ini Batak Sibolga, tidak ada Batak Diam dulu kamu Israel. muncung. Betul. Kau diam dulu. Kau nanti kutampelang pula pala kau. Jadi gini. Janganlah, Jadi sabar. iya, makanya kalau aku lagi ngomong, kalau kau nggak udah punya bukti dan data, Ya. kau diam. Kecuali kau udah tes DNA, ternyata kau DNA-nya gorila. Nah, itu beda cerita. Nih Bang Luga, ternyata saya DNA-nya gorila. Tapi Nah, yang menarik gini Bang Luga, itu semua kan di artikel banyak yang seperti itu, bahwa Batak Israel itu kan banyak di artikel, sampai ditulis di artikel. itu juga kan profesor. Iya, ditulis Ya, di enggak artikel. sembarangan juga. Misalnya yang di Google itu ya, di artikel itu ya. Tapi kan penjelasan mereka juga kan masuk akal. Ada kode-kode DNA-nya mereka, misalnya R1, R1A. Kan itu kan ada kode-kode DNA-nya. Nggak sembarangan juga itu. Iya. Juga Tapi itu kan makin iya, yakin itu juga kan- gua. Dan itu kan- bukan cuma orang Enggak masalah itu. Tapi itu kan di artikel Bang Luga. aja, Bener. Prancis, Inggris, itu juga suka Efraim. Ternyata banyak bangsa dari Eropa itu ternyata orang dari Israel. Iya, ditulis di artikel kan? Ditulis di artikel kan? Apa kenapa? Ditulis di sebuah artikel kan? Ya nggak masalah di artikel. Ya. Gimana? Oke, sekarang Itu kalau benar. whatever, nggak masalah. Kalau itu di artikel sudah ada belum jurnalnya? Sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Ini salah satu poin yang menguatkan bahwa Batak adalah Israel. Ini gua sudah ketemu orang Chinese. Kita tahu kan sekarang kan orang Cina kan negara superpower nomor 2. Orang Cina mengatakan begini. Suku yang paling gue takutin di Indonesia ini adalah suku Batak. Nggak masalah. Kita orang itu, Batak kalau ngomong Bang itu Luga. udah jatuh mental katanya. Nggak masalah. Sebentar dulu. Ini yang sebentar dulu, bro. Lu jangan tutupi omongan gue. Gue tahu ini salah satu trik lo ini. Ketika gue ngomong, lo pasti ngomong. Diam dulu. Enggak, itu udah Kasih bener. dulu waktu gue bicara. Tertulis Jangan di potong artikel, omongan gue. gitu. Ini bukan room gue. Ini kalau gue tenang dulu, gue bilang, lu jangan ketakutan, tenang. Kasih dulu waktu gue ngomong, ya. Karena gue tahu itu trik lu. Itu salah satu trik terhebat lu. Gue ngomong, itu trik jahat itu. Nah, Enggak. ini gue sudah banyak ketemu. Aduh kan tuh, kan jahat ini. Tenang, lu. Bila perlu puasa dulu deh, biar lu bisa nahan diri. Gini, ada orang ketemu gua orang Cina ini kan sekarang kan menjadi negara superpower nomor 2 di dunia kan. Nah, setelah Amerika, Cina sekarang. Nah, orang Cina aja mengatakan begini, gua udah ketemu orang Batak, udah jatuh mental gua. Enggak, tapi Dan kan di situ tertulis. menunjukkan Batak itu Israel. Tertulis kan di artikel. Maksud aku gitu, nggak usah diceritain. Tertulis enggak di artikel itu? Baru Masalahnya orang ini kan artinya memang di artikel ini masalahnya orang Yahudi bilang goyim, gimana? Bingung juga. Gak ada masalah Bang Luga kalau itu tertulis di artikel. itu kan Di artikel nggak? Di artikel sekarang ada nggak? begini ya, si Yahudi. Sebentar ya. Kita langsung ke orangnya aja, si Billy. Si Billy dulu itu kan merasa dirinya Yahudi. Setelah gua cerita Efraim, mulai hari itu dia diam sama gua sampai hari ini. Berarti dia kena mental kan? Loh, enggak. Si Billy yang ngaku darah Yahudi. Si Billy itu ada namanya di Beddin ada. Kalau Yesus di aja Islam kan- ditolak. Yesus aja ditolak. Ya Bani betul, Israel. Yesus aja ditolak. Apalagi Bang lu nggak goyim. Apalagi kau lu gak? Kau Bani Sintiang kau. Namanya enggak. Kau Batak Sintiang kau. Lu gak? Berarti belum ada di jurnal Bang Luga ya? Diam dulu kau, ucap gua kau diam dulu. Kalau kau ada urusan kau diam. Kalau di artikel nggak apa-apa lah. Tapi di jurnal sudah ada belum terkait masalah Batak adalah salah satu suku? Jurnal Efraim. ini apa? Lu ngejelasinnya ngomong tuh yang jelas. Jurnal itu apa? Jurnal itu tulisan bapak lu, tulisan nenek lu. Coba gini, Jurnal gini. itu apa? Gua terangin ya. Gue terangin biar you dapat poinnya ya. Udah lo ngomong deh, silakan. Jurnal sama artikel itu lebih kuat jurnal gitu loh. Nah kalau yang dipakai Ya. itu ditulis di artikel, semua orang bisa nulis kan gitu. Makanya Aku pun setiap bisa nulis. sesuatu yang dikatakan akademis itu harus ada di jurnal.
Kan gitu. Jangan kayak Jurnal yang bikin siapa? Lu kok jurnal? Coba Bang Luga pahami terkait masalah studi akademis. Itu semua jurnal semua, beda sama artikel. Kadang orang itu gini loh Bang Luga, dia mengambil satu Contohnya jurnal, contohnya apa? Contoh jurnal apa? jurnal terkait masalah negara dan kebangsaan. Ada, kan gitu. Jurnal Oh, terkait artinya sebentar, statement iya. resmi ya? Iya, Statement resmi. jurnal. Statement resmi, oke. Itu basic yang Oke. dipakai sebagai satu rujukan. Contoh misal, Robito Alawiyah itu jurnalnya ada kan gitu. Imaduddin itu kelasnya Oke, artikel. statement. Kan gitu. Iya. Paham nggak lo? Nah, Oke. ketika engkau bernarasi, Oke, gue jawab ya. Sudah belum? sebentar, 1 minute. Ketika lu bernarasi, oh ini ada di artikel, nggak ada masalah. Alangkah baiknya diperkuat oleh jurnal kan gitu. Paham nggak di sini? Itu anjing. Itu anjing itu diam dulu anjing. Kenapa kok nggak ada di jurnal? Seperti yang dibilang sama Bang Aris itu tadi benar. Israel tidak mengakui Batak. Sudah belum? Kan gitu. Salah satu suku di Indonesia karena Indonesia di dalam perspektif mindsetnya Israel itu goyim. Makanya nggak ada di jurnal. Sudah belum? Udah, Udah. Sudah belum? udah orang nggak ada jurnal. Jadi begini biar lo tahu, Yesus berkata dulu. Ya, sekarang gua ngomong ya, gua ngomong lo diam ya. Jadi gini biar lo tahu ya. Masalah nasab itu memang sudah akan disembunyikan oleh Lucifer karena Lucifer nggak tahu, nggak mau nasab ini terbongkar. Sebentar dulu. Lucifer lagi aja kenal Lucifer. Bawa Lucifer lagi kau. Lanjutkan, Bawa Pak Din. Lucifer lagi. Sebentar dulu, gua ngomong, lu jangan ngomong dulu, cok. Itu Lucifer. Cocok kau itu Batak Sibolga dan Batak Sintiang kau. Ya lo lawan juga nanti tetap akan gua angkat juga lo paling digigit jari. Bang, Gua bisa bikin Bang Umar event itu kok. membawa, dia menjelaskan dengan apa, dengan ilmiah loh, jurnal. Lah kau bawa Lucifer kau. Dengerin dulu Babudung. Babudung ini kan waktu gua. Apa pula kau? Si Babudung. Ini kan waktu gua bicara. Lu diam dulu, jangan gua baru ngomong kan gua udah bilang. Setan itu tidak akan memberikan kesempatan untuk orang bicara supaya kebohongannya nanti ketahuan. Makanya ketika gua ngomong, lu jangan bantah dulu. Kan dari tadi kan gua udah bilang. Mas, Tapi kan ini baru 1 detik gua ngomong, lu udah ngebantah. Itu tandanya lu anak setan. masalahnya bukan itu bang. Makanya lu jangan sering. Ini penyebabnya karena lo sering dihajar ini dia bul. Makanya dijaga. Masalahnya Yesus aja ditolak. Yesus tuh ditolak. Iya. Lu ngomong. Itu ada di jurnal itu. Oke. Kasih waktu gua dulu ya. Gua bicara. Ketika gua bicara semua diam, ya. Jadi gini. Yang namanya kebenaran itu pasti selalu disembunyikan oleh yang namanya iblis atau setan. Setan itu kan bapak pendusta, namanya Lucifer. Nah, segala sesuatu yang ingin dirombak, dihancurkan persembunyiannya, itu pasti dihalang-halangi oleh setan, ya kan? Nah, kalau lo bilang itu harus ada di jurnal, ya kalau itu sudah berita resmi, itu jadi sudah berita resmi, ya berarti itu tidak ada perlawanan. Setiap yang tidak dilawan oleh setan, ya pasti akan jadi resmi semua. Ketika Daud melawan Goliat, dia bukan tentara, dia tidak tertulis namanya di jurnal, orang dia gembala kok. Ketika Daud menentang Goliat, kan bangsa Israel semua ketawa karena si Daud itu nggak termasuk di jurnal. Dia bukan angkatan bersenjata Republik Israel kok. Dia cuma anak jalanan, gembala domba yang tiba-tiba ingin menantang Goliat. Makanya Daud waktu menantang Goliat itu nggak ada di jurnal namanya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Daud lah yang mengalahkan Goliat. Maksud lo begini kan? Oh, kenapa tidak ditulis di jurnal? Jurnal aja yang megang elit global, Lucifer, bedul, tolol.
Jadi Tetap aja yang kau bilang gojim, itu Bang, Lucifer. gojim. Minum obat dulu bang, Bukan minum obat. para akademisi itu kau bilang Lucifer. Bentar, dunia ini ya, lembaga resminya itu Google atau lembaga resminya jurnal, itu yang megang Lucifer, batangnya itu sering digosok di situ. Nabi marah Nabi. Batangnya atau batangmu? Hah? Jangan-jangan batangmu lagi. Makanya lu jangan berpegang pada jurnal, berpegang kepada nabi-nabi. Kok masa jurnal dipegang? Nabi yang lu dengar bukan jurnal. Siapa nabinya? Gua nabinya. Gini, bagaimana? Aduh Bang Umar, aku tak tahu mau jelas apa lagi nih. Barangkali ini juga jurnal pun dia tak tahu apa arti jurnal itu. Makanya bro, inilah akibat sering bersundal. Lu jangan sering bersundal. Batangnya Lucifer, jangan sering gosok-gosok ke bokong elu. Ini akibat sering bersundal kawan ini. Menurut jurnal Bang Luga, bangsa di luar Israel itu Jurnal goyim. ini yang megang Lucifer, cok. Jurnal itu yang megang Lucifer, namanya Elite Global. Elite Global tuh Rothschild yang megang. Itu tuh Elite Global nggak? Dan juga ya. Ya, nyampe lagi pelajaran itu. Warta kebenaran. Elite Global itu yang megang jurnal. Kenapa Elite Global megang jurnal? Karena batangnya Belzebub sering digosok di situ. Sudahlah Bang Umar, nggak bisa diajak diskusi ini. Ini lagi. Nabi juga batangnya sering digosok ya. Ya. Jangan begitu sama Nabi lah. Wajib beriman sama Nabi juga bang. Cuman Ya iyalah. masalahnya Kalau lo nggak beriman ya udah. Siap-siap. Bohong nggak hajar. Razam. Capek banget. Jadi narasi Bang Luga itu nggak sesuai jurnal gitu loh. Karena bangsa Nah di luar jurnal itu sering digosok. Batangnya sudah dia itu sering digosok di situ. Bentar, noise. Lanjut dulu yang noise. baru nemu gua Nabi Dari dulu lah nggak kawin-kawin goyim itu kalau Nabi nggak kawin. jurnal. Nabi nggak kawin-kawin di Bani Israel di sana. Jurnal. Jurnal itu salah satu apa ya yang bisa dikatakan dasar yang akademis ilmiah ya harus jurnal. Tapi kan kalau ada berita-berita baru belum ditulis, bukannya nggak ditulis, belum ditulis. Bentar lagi juga ditulis. Apalagi nanti gue bikin debat di Israel, gue banting-banting, gue pecah-pecahin kantornya, baru jurnalnya ngakuin. Ya nggak diterima lah. Orang di luar Israel itu goyim, itu udah realita. Tobias Singer aja tuh banting-banting di gue gulung-gulung sampai minggat. Tobias Singer, Rabi Yahudi gue gulung sampai minggat jadi Israel. Si Billy ditinggalin, sampai si Gili jadi kayak anak yatim. Ya udah kita lepas dari situ. Anda kan sudah sering nih ke sorga nih. Di sorga itu rumah itu dalam model apa? Apa ada kereta api juga, ada busway atau gimana? Ah, ini pertanyaan bagus nih. Umar, kemarin kan gua ke rumah teman gua di Surabaya kan. Luga, ini alamat gua, lo main ke rumah gua katanya. Gua carilah rumahnya dia ini kan. Dalam hati gua kok rumahnya masuk hutan. Dalam hati gua ini anak kagak punya duit apa? Nyari rumah kok jelek banget nih rumah nih, jalannya kayaknya udah serem gitu kan. Wah, udah malam lagi jam 10 gua belum nyampe nyari rumahnya. Rumahnya itu di Grand Pakuwon. Gua tahu itu. Lalu hampir gua putus asa lah kan. Wah, ini kayaknya rumahnya nih nggak jelas nih Pak. Gua tanya tukang ojek, ada Bang. Itu Grand Pakuwon itu memang agak jauh dia, tapi klaster ADLD paling ujung dia Bang. Gua udah pernah ke situ Bang. Gua tukang ojek. Abang percaya deh. Akhirnya gua paksain lah.
Lu tahu nggak itu perumahan Grand Pakuwon itu kalau malam, waduh men kayak surga men. Gue belum pernah ngeliat perumahan sekeren itu. Lu pernah ke sono nggak? Pernah lah di Pakuan Center gue pernah. Bukan di Grand Pakuwon yang Adelaide yang Oh, di yang sono, Adelaide. bukan. Ya tahu elit. Hmm. Itu malam ya gue bilang ini rumah kan gelap itu kan, terus ada lampu-lampunya kan. Ih, gue bilang rumah nih keren banget nih di sini nih. Enggak di sorga. Jalannya di sorga, aja. di sorga Bang Luga. Itu apakah rumah itu terbagi? Ada rumah sederhana, sangat sederhana, terus yang VIP gimana? Nah itulah yang mau gue jelaskan. Mm-mm. Nah kalau di dunia aja, gue aja belum pernah lihat sedahsyat dan seindah Grand Pakuwon yang seperti yang di Surabaya. Hmm. Ya, gue udah ngeliat Pondok Indah, ya memang cuma besar, tapi kan dia punya tata letaknya itu kan beda banget sama Grand Pakuwon. Ternyata yang bikin Ciputra kan, Ya. itu kan proyeknya Ciputra gitu kan. Nah artinya gini, ini aja gue sudah ditunjukkan, lihat loh rumah di sini aja, lu lihat kan indah banget ya. Tuhan ngomong sama gue, ini baru di bumi sudah seindah ini, apalagi lo di sono. Aduh, gue bilang ya Tuhan. Tadinya gue udah sempat putus asa karena jauh banget, gue muter-muter. Tadi kan gue sempat ke Pakuwon City Mall kan, bukan di situ. Gue Pakuwon sini, gue capek, dah gue bilang pulang juga nih gue. Ternyata berbuah manis, akhirnya gue nyampe di situ kan. Wah, gue bilang rumah di bumi aja yang masih fana ini aja indahnya udah seperti ini, apalagi di surga. Nah, gue yakin kedahsyatan rumah yang di surga itu ribuan kali lipat daripada yang di bumi ini. Paham nggak? Jadi nggak bisa dijelasin lagi tata letaknya, arsiteknya, jenis-jenis bentuk bangunannya, desainnya itu gila itu loh. Kita aja ngeliat rumah di bumi aja lu terkagum-kagum, apalagi ngeliat rumah di surga. Itu juga yang dilihat, pernah Cona ngeliat rumah di surga itu arsiteknya, desainnya itu nggak bisa diomongin lagi, saking dahsyatnya, indahnya gitu loh. Ada kamar mandi dalam dan Tunggu. kamar mandi luar. Nabi Luga, Oh, tadi ya. kan Nabi Luga ngomong, bilang bahwa nggak pernah ngelihat rumah seindah yang ada di Pakuwon itu. Berarti lebih indah di Pakuwon daripada rumah yang ada di surga gitu. Gua kan belum pernah lihat kan, kalau gua ke Jakarta kan paling gua ngeliat Pondok Indah, terus Permata Hijau, memang besar-besar, tapi kan desainnya karena mungkin Jakarta itu kan sudah padat rumah, jadi cuma rumahnya aja yang besar, tapi kan Nabi Luga, Bang Umar tadi tanyain konsep rumah di surga itu seperti apa, ada RSK, ada sederhana kah, ada VIP kah, bukan yang ditanya yang rumah yang ada di dunia. Iya. Begitu, Mbak. Ada kamar mandi dalam, Iya. kamar mandi luar atau gimana? Tadi kan Nabi Luga bilang, Nabi Luga ada bisa main Mobile Legend nggak? iya kan ya kan udah pernah gue jelasin kan. Di surga itu juga ada apartemen itu bahkan ada yang nggak punya rumah di surga itu. Kalau di surga itu lo nggak punya rumah, nggak ada rumah, lo cuma jalan-jalan aja di taman gitu. Terus naik tingkat lagi ada seperti apartemen rumah, tapi apartemen pun sudah termasuk luar biasa gitu. Jadi ada rumah sederhana, sangat sederhana, dan super mewah gitu, ada seperti itu kelasnya. Di surganya Bang Luga bisa main Mobile Legend nggak Bang? Ada wifi ya nggak? Apa? Di surganya Nabi Luga ada wifi-nya nggak? Soalnya biar bisa main Mobile Legend. Ada. Kenapa nggak ada? Berarti Segala sesuatu yang menyenangkan, baik makanan, mie goreng, mie pangsit, babi hong, itu ada semua. Loh, enggak, ini tempat gua. di surganya Nabi Luga bisa main Mobile Legend Bang? Ini aku tutup dulu ya. Bisa, Nggak, kenapa nggak bisa? Maghrib di sini, Gak? Oke. Ntar gua sambung lagi ya. Gua tutup dulu maghrib di sini. Oke, buat Oke. semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.